Halo, saya Supim Rifin dan ini adalah Indonesia's Next Top Model Cycle 3 episode 14 Take Me on a Date. Saat ini kita sudah sampai ke top 7 ya. Jadi ada Berlian, ada Iko, ada Marella, ada Monica, Natalie, Paula, dan Vanes. Jadi di last episode itu Denisa ya yang out dan sekarang kita ke top 7. Jadi konsep Take Me on a Date itu adalah untuk mempromosikan sebuah motor merek Yamaha. Pemotretan versi pertama ini ada Berlian. Berlian kalau kita lihat di sini posenya dia seperti menari ya, menari seperti Cinderella. Dan kita lihat itu tangannya memegang ke male modelnya, terus badannya lurus ke sini dan kakinya ditekuk. Cuman ketika dia melihat ke bawah, dia melihat kemana, tidak ada apapun di sini dan itu bukan hal yang bagus. Terlihat dari komentarnya judges juga kan, ini tidak ada satu kali mata Berlian itu yang melihat ke arah kamera. Terus tangan ini juga kurang pas aja gitu dilihatnya, tangannya juga ini nggak ada tujuannya mau kemana, tidak terlihat bagus karena si lengannya ini memang dia nutup sebagian besar dari telapak tangannya. Terus kita lihat di sini male modelnya juga duduk, dia sayangnya tangannya memegang ke arah sini dan hanya duduk di atas motornya tanpa terlihat peran atau fungsi dari si motornya itu seperti apa gitu. Kalau disebut ini Take Me on a Date, ini nggak masuk sih dari secara konsep karena nggak ada chemistry atau kedekatan atau misalkan tatapan mata satu sama lainnya itu juga tidak ada tercipta di sini gitu. Jadi itu untuk Berlian. Next di sini kita lihat ada Iko ya, hanya berdiri santai dengan tangan disangkutkan ke bahu, disandarkan ke bahu si male modelnya dan tangan satu lagi ke sini. Ini kalau pose gini nggak kelihatan tangannya dan ini harus diperbaiki karena ini nggak banget gitu, nggak kelihatan tangannya. Harusnya mungkin bisa ke depan ke sini ya tangannya, jadi bisa kelihatan. Habis itu kita lihat lagi dari segi pose-nya, ini kakinya disilang seperti ini dan kita lihat dari segi ekspresi wajahnya melihat satu sama lain. Kalau dari segi chemistry Take Me on a Date ini sudah terlihat bahwa ada kedekatan atau chemistry. Iko ini pacaran berapa tahun ya? 12 tahun ya. Itulah kenapa dia bisa merefleksikan si romantisme ini dengan baik karena sudah punya pengalaman di situ. Terus kita lihat juga di sini. Nah, ini kekurangan di sini adalah sayangnya si tangan modelnya ini tidak memegang ke handle stang motornya gitu. Jadi motor ini hanya seperti kayak tempat duduk aja gitu dan kurang bagus saja dilihat. Kalau kita lihat secara keseluruhan, ini dari segi foto produk, saya sebagai pemilik brandnya Yamaha misalkan ini nggak akan pilih foto ini karena tidak menunjukkan fungsi dari si motornya yang sebenarnya. Jadi motor ini terkesan hanya seperti tempat duduk aja gitu, tidak difungsikan dan juga tidak ada bikin orang tuh mau beli karena mereka itu terdistraksi dengan si modelnya aja. Jangan lupa teman-teman bahwa ini adalah foto produk dan foto produk itu harus ada korelasi antara si modelnya juga dengan si produknya itu. Sangat disayangkan mungkin kalau si male modelnya memegang ke handle stangnya itu bisa lebih baik. Terus Iko juga dari tangannya juga yang sebelah kiri juga nggak kelihatan dan dari ekspresi wajahnya juga udah benar-benar mewakili orang yang sedang berpacaran atau romantisme Take Me on a Date. Kita lanjut untuk Marella ya. Nah di sini Marella ini memiliki sebuah chemistry dengan si modelnya karena dia punya waktu beberapa menit ya sebelum pemotretan itu karena dia menang challenge yang sebelumnya yang jalan di pinggir sawah kan. Kalau misalkan kita lihat di sini ini ada beberapa kekurangan dan kelebihan di foto Marella ini. Yang pertama adalah seperti yang tadi, ini si fotonya itu tidak menunjukkan fungsi dari motornya. Motornya hanya sebagai properti aja. Jadi kalaupun gak ada motornya orang akan lihat ini, oh ini foto romantis. Udah segitu. Dan itu harus diperhatikan juga bagi orang-orang yang memotret produk. Jangan sampai si objek utamanya atau produk yang mau di-selling ini makan jadi properti doang gitu. Kalau misalkan ini temanya piknik mungkin masih bisa masuk ya. Karena kan piknik, motornya di belakang, ada keranjang pikniknya, ada karpet atau tikarnya juga ini masih masuk. Tapi kalau kita lihat di sini tidak ada hubungan produk antara model dengan produknya. Terus kita lihat di sini tangannya Marella juga kurang enak aja gitu buat dilihat, memegang ke pahanya terlalu dekat dengan sebelah sini ya. Mungkin bisa diarahin ke sini, tangannya Marella itu akan terlihat lebih bagus daripada posisinya yang di sini. Kalau kita lihat tangan ini berpegangan erat seperti ini adalah hal yang bagus ya untuk menciptakan sebuah chemistry yang baik. Terus kita lihat dari segi wajah, Marella itu di beberapa pemotretan terakhir melihat ke arah sebelah kiri saya sini. Itu sering banget posisi matanya itu tidak pernah melihat ke kamera. Selalu yang dipilih itu yang nengok ke sebelah. Coba deh perhatikan beberapa sebelumnya. Mulai
mulai dari yang Girl in a Box, terus juga yang Beauty Empress, itu kebanyakan tuh dia nengok atau ngelirik ke arah yang sebelah kanannya Marella. Dan kita lihat posisi badannya menyender satu sama lain, kakinya juga satu ditekuk dan satu lurus. Kalau ini foto romantis masuk, tapi apakah ini foto produk yang bagus? Ini foto produk yang nggak bagus sama sekali. Kita lanjut lagi untuk ke Monica. Nah ini kita lihat punya Monica ya. Coba dilihat dari wajahnya aja deh. Kalau kita lihat dari ekspresi Monica itu kayak orang yang belum kenal, terus si cowoknya itu ngelirik gitu. Terus dia kayak ngelihat ganteng banget juga ya gitu. Nah kayak gitu sih mungkin ya. Kalau kata saya di sini memang kurang terlihat ada chemistry-nya antara Monica dengan si male modelnya. Mungkin juga dia dari ekspresi bibirnya juga si male modelnya ini nggak pas gitu ya, atau nggak, senyumnya juga nanggung. Terus juga Monicanya melihat ke matanya tapi dia seperti cinta yang pada pandangan pertama gitu. Bukan orang yang sudah kenal secara lama gitu kan dari konsep Take Me on a Date itu. Terus kita lihat di sini juga. Nah ini tangannya ke sini. Cuman ini ada satu kelemahan di sini ya, karena bajunya putih, backdropnya juga warnanya putih, jadi nggak kelihatan tuh ngeblend, apalagi di area sebelah sini tuh nggak kelihatan antara backdrop dengan bajunya Monica. Terus juga ini kita lihat di sini juga dia megangnya juga nggak jelas, apakah megangnya harusnya ke sini atau nggak megangnya ke dalam perut sini. Tapi kalau kita lihat dari segi si male modelnya, tangannya ini megang ke sini ya, itu udah oke. Cuman yang satu lagi mungkin harusnya ke sini aja sehingga Monica tangannya bisa ke sini. Nah itu. Kalau kata saya sih untuk Monica ini ya, sebaiknya si badannya itu diputer atau digeser ke arah seperti ini sehingga kayak duduk cewek gitu. Itu akan membuat si badannya dia tuh lebih terlihat gitu, dan juga si celananya atau roknya itu juga makin terlihat kan, daripada dengan berpose seperti ini dia terhalang badannya dan kurang bagus aja gitu dilihat. Apalagi kalau memang ini juga dinilai dari segi pose dan ekspresi. Ini tangannya memang nggak masuk sih, terlalu dekat gitu antara tangan satu dengan tangan dua untuk Monica. Dan kalau kata saya sih ini foto tidak akan membuat dia jadi model of the week. Saya yakin ini foto nggak akan bikin dia pulang gitu. Kita lanjut ke Natalie ya. Natalie di sini dia sudah bertunangan sehingga pasti di mindsetnya dia pikir ya dia seperti yang berpacaran aja. Tapi ya di sini matanya nggak kelihatan ya karena terlalu sipit. Jadi kelihatan kayak yang merem sih kalau kata saya untuk Natalie. Tapi senyumnya bagus. Terus juga di sini tangannya dia memegang ke arah pundak satu, ke arah pundak dua. Dan bagusnya Natalie itu dia didoyongkan keluar sini gitu. Jadi membuat si bajunya tuh jadi kelihatan. Terus dari roknya juga terlihat sangat bagus. Dan si kakinya sama disilang. Rata-rata dari tadi juga kakinya disilang ya. Si male modelnya juga si tangannya memegang ke handle stangnya ini juga oke. Terus melihat ke Natalie juga senyum. Saya nggak tahu kenapa si judgesnya tuh nggak suka sama fotonya Natalie ya. Tapi kalau secara konsep, kalau menurut saya ini Take Me on a Date itu sudah benar. Kayak si cowoknya tuh baru datang pakai motor mau ngejemput ceweknya datang nyampirin, sebelum dia naik dia kayak ngobrol dulu gitu. Dan itu menurut saya tuh udah oke banget sih kalau secara konsep. Mungkin dari segi matanya Natalie nggak kelihatan ya. Kalau secara konsep ini udah masuk banget sebetulnya. Jadi Take Me on a Date mengajak untuk kencan, dan male modelnya juga senyumnya bagus. Natalie-nya juga di sini kayak memegang pundaknya gitu kan, tidak ada pose yang aneh. Terus juga dia melihatnya dengan penuh cinta. Dan ya ini adalah seharusnya menurut saya adalah foto yang menjadi model of the week atau enggak yang runner up-nya gitu kalau kata saya sih. Kita lanjut lagi ke Paula ya. Paula di sini adalah model of the week. Tapi kalau kata saya banyak kekurangan di sini yang harus diperhatikan. Jadi kan kalau dari tadi ya, pertama ini modalnya di depan, ini di depan, ini di depan. Minimal di depan itu maksudnya dekat ke arah handle stang motornya ya. Monica juga di depan, Natalie juga di depan. Tiba-tiba ini Paulanya yang di depan, si cowoknya yang dibonceng, kan kebalik ya kalau kata saya ya. Nah itu. Kalau ini romantis, yes. Tapi apakah ini cocok dengan produk dari si motornya ini untuk siapa sih? Untuk cowok atau untuk cewek kan itu? Atau bisa kedua-duanya. Cuman kalau kita lihat di sini untuk Paula ya, kita dari ekspresi wajah deh. Ini dari garis rahangnya ini kelihatan bagus, udah oke. Dari lehernya juga udah kelihatan. Ingat teman-teman, untuk foto model perempuan itu area sebelah muka ini tuh harus benar-benar on point. Kalau enggak jangan seperti begini, lehernya enggak kelihatan atau enggak si pipinya terlihat lebar, itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, kita melihat Paulanya ke arah seperti ini
ini ya, ke arah male modenya juga senyum. Terus bajunya Paula kelihatan model dari scarf di leher. Terus ini si tangan Paulanya ke sini, tangan modelnya ke sini dan dipegang. Terus Paula yang kakinya ke sini satu, ke sini satu. Dan kalau saya sih hanya nggak sereknya dengan posisi ini modelnya ya, terlihat sangat besar ya area sebelah sini karena dia ngangkat si kakinya, terus jaketnya mungkin membuat terlihat seperti itu. Dan kalau kita lihat Take Me on a Date, ini siapa yang ngajaknya? Apakah Paulanya atau si male modelnya? Karena kan kalau nanti benar-benar kayak gini orang anggapnya oh si ceweknya yang bawa motor, yang cowoknya dibonceng. Itu bisa menjadi satu persepsi yang salah juga. Tapi ini foto memang hanya sedikit ya kekurangannya. Cukup bagus, cuman saja kalau seandainya di male modelnya yang di handle stang dan si Paulanya yang di belakang mungkin akan terlihat berbeda gitu. Karena ya cuman ini satu-satunya foto yang si perempuannya ada di depan. Satu lagi ya, di sini ada Vanessa. Nah, ini Vanessa kalau kita lihat banyak sekali kekurangan di sini ya. Yang pertama adalah dari segi ekspresi wajah Vanessa yang kaku. Seperti ini, dia tuh nggak cocok kalau senyum. Saya terus terang aja, kayak foto yang di Summer Glow kemarin juga dia berusaha untuk senyum yang seperti ini dan ujung-ujungnya malah nggak cocok gitu. Ada beberapa orang yang cocoknya itu yang muka serius, ada yang cocoknya muka senyum, itu beda-beda. Tapi untuk Vanessa tuh kurang aja gitu. Romantismenya nggak ada. Terus apalagi si male modelnya juga yang mukanya seperti ini ya. Mungkin ini nggak pas gitu kan. Belum siap ekspresinya atau bagaimana. Atau kurang arahan mungkin ya dari Vanessa-nya. Dan ini juga si tangannya juga tuh seperti yang begini doang gitu. Nggak enak aja buat dilihat. Apalagi si dasinya juga ini miring gitu. Nah, dasinya juga miring, badannya Vanessa terhalang 70% oleh si badan male modelnya. Terus juga ini naik ke atas dan ya kalau misalkan saya lihat ini yang foto paling lemah di ketujuh model yang berada di pemotretan Take Me on a Date ini. Harusnya untuk top 7 ini foto-foto seperti ini udah nggak ada ya. Sudah harus bisa lebih serius lagi. Apalagi Vanessa ini katanya memang dia sudah punya pacar juga ya. Kalau udah punya pacar kan harusnya punya pengalaman ya. Dan kalau kata Vanessa di sini, saya yakin foto ini akan membuat Vanessa pulang. Ini adalah ranking terbaik untuk versi saya. Yang pertama ada Natalie, yang kedua ada Paula, yang ketiga ada Marella, yang keempat ada Iko, yang kelima ada Berlian, yang keenam ada Monica, dan yang pulang adalah Vanessa. Pertanyaannya adalah apakah Vanessa layak untuk pulang? Vanessa ini memang layak untuk pulang. Dia terbukti tidak bisa memberikan hasil yang bagus. Terus juga dia swing ya. Kadang bagus, kadang biasa, kadang di bottom 2 beberapa kali. Dan menurut saya untuk di top 7 ini memang seharusnya Vanessa ini layak untuk pulang. Dan saya Sobat Revin. Like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa.